Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menerangkan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab. Saksikan ya. Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, ia mengumumkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya. Adapun cikal bakal yang menjadi dasar kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut. Negara mengambil kekayaan umum sesuai dengan syarak dan tidak mengambil hasil dari kharaj ataupun harta fa'i kecuali dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan syarak. Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang dan memberikan hak atas kekayaan umum. Pengeluaran yang ada harus sesuai dengan haknya. Negara hanya menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil yang sesuai dengan syarak. Negara harus menggunakan kekayaan dengan cara yang sesuai dengan syarak. Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang di luar wilayah Jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai Saint Paul of Islam. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu. Di antaranya, yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal. Umar bin Khattab mendirikan lembaga Baitul Mal yang berpusat di Madinah tersebut pada tahun 16 Hijriah dengan beberapa cabang lainnya di berbagai ibu kota provinsi. Dalam hal penanganan dan pengurusan lembaga tersebut, Khalifah Umar bin Khattab menunjukkan ketuanya, yaitu Abdullah bin Ubaid al-Qari, dan sebagai wakilnya adalah Mu'aiqab. Umar bin Khattab menerapkan beberapa kebijakan dalam lembaga Baitul Mal tersebut, diantaranya dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan sumber pendapatan negara menjadi 4 bagian, yakni pendapatan berasal dari zakat dan urs, kemudian didistribusikan ke tingkat lokal, dan jika terjadi surplus atau kelebihan sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat, serta dibagikan kepada 8 asnaf. Pendapatan yang berasal dari khums dan sedekah didistribusikan kepada fakir miskin baik seorang muslim ataupun bukan, dan juga untuk membiayai kesejahteraannya, pendapatan yang berasal dari kharaj, fa'i, jizyah, usyr, dan sewa tanah digunakan untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya, serta membayar dana pensiun dan dana bantuan, dan pendapatan lain-lain digunakan untuk pemeliharaan anak-anak terlantar, membayar para pekerja, dan dana sosial lainnya. Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Pada masa ini, harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin. Sedangkan khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, berupa membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang-utang yang bangkrut, membayar uang diat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diat prajurit Syebani yang membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya, serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind bin Ataba. Yang kedua yaitu pajak kepemilikan tanah atau kharaj. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal tertentu dapat dibebankan juga kepada umat Islam. Pada zaman Khalifah Umar, telah banyak perkembangan administrasi dibanding pada masa sebelumnya. Misal, kharaj yang semula belum banyak di zaman Rasulullah tidak diperlukan suatu sistem administrasi. Sejak Umar menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai.
Peraturan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab terhadap tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Daerah Irak yang sudah ditaklukkan tersebut menjadi milik dan hak orang muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan. 2. Membebankan kharaj kepada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama meskipun pemilik tanah bukan pemeluk agama Islam. 3. Selama mereka membayar kharaj dan jizyah, maka bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan. 4. Tanah usyur diperlakukan apabila tanah yang tidak ditempati atau ditanami tanah mati atau tanah yang diklaim kembali seperti Basra ditanami oleh orang muslim. Yang kelima, membebankan kharaj sebesar 1 dirham dan 1 roth, 1 ukuran lokal gandum dan barley jenis gandum dengan anggaran tanah tersebut dapat dilalui air untuk daerah Sawad, Irak. 6. Membebankan 2 dinar bahkan 3 irdab gandum, 2 kis untuk minyak, cuka, dan juga madu untuk daerah Mesir. 7. Menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum muslim, beban berkepala sebesar 1 dinar dan beban jarib unit besar yang diproduksi per jarib ukuran tanah pada perjanjian Damaskus, Syria. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak. Berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Pada tahun yang sama, di Hudaybiyah, mereka mempunyai sekitar 200 kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas, maka seorang bukan atau seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat. Selain zakat kuda, pada saat yang beriringan Gubernur Thaif juga melaporkan bahwasannya pemilik sarang-sarang tawon ingin dilindungi secara resmi. Umar bin Khattab mengatakan bahwa bila mereka membayar usr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Namun jika mereka tidak membayar usr, maka tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubaid bin Umar bin Khattab, membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah 1/20 untuk madu yang pertama dan 1/10 untuk madu jenis kedua. Khalifah Umar bin Khattab juga mengambil kebijakan khusus pada binatang ternak akibat terjadinya krisis pada tahun Ramadah untuk menunda pengambilan zakat dikarenakan banyaknya hewan ternak yang mati pada saat krisis tersebut. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan pada amilnya pada saat krisis Ramadah dan berkata, "Berikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki 100 ekor kambing dan tidak kepada orang yang masih memiliki 200 kambing." Yang keempat, lembaga Hizbah. Hizbah merupakan kantor atau suatu lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan modal secara umum. Adapun tujuan dari Al-Hizbah ini adalah untuk menghapus segala perbuatan yang buruk dan mungkar, sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan, hingga akhirnya tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan di dalam masyarakat. Beberapa kegiatan Al-Hizbah yang berfungsi terhadap kontrol ekonomi diantaranya membuat berbagai ketentuan hukum secara jelas agar tidak terjadi penyelewengan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Para pedagang dilarang untuk menyembunyikan kerusakan atau cacat yang ada pada barang dagangannya, dan dalam transaksi jual beli dilarang bersumpah palsu. Para pedagang dilarang mengadakan praktik monopoli, mengontrol dan mengawasi alat takaran dan timbangan para penjual, mengawasi jalur perdagangan, menentukan harga standar suatu barang, memastikan segala urusan perniagaan atau jual beli terbebas dari unsur riba, memiliki wewenang untuk memaksa peminjaman agar
membayar pinjamannya jika mampu, berkuasa untuk menangguhkan hutang sampai orang yang berhutang dianggap mampu membayar hutangnya, menyediakan berbagai kemudahan kepada rakyatnya seperti makanan, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, lembaga ini juga memberi modal usaha yang dananya diperoleh dari dana infak dan sedekah kepada orang-orang miskin dan tidak mampu. Yang kelima, menerbitkan mata uang. Mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di daerah Arab seperti dinar, koin emas, dan dirham, koin perak. Pada masa pemerintahan Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin, bobot dinar adalah sama dengan 1 mithqal atau sama dengan 20 kirot atau 100 grain barley, sedangkan bobot dirham tidak seragam. Umar bin Khattab menetapkan dirham perak sebesar 14 kirot dan 1 mithqal adalah 7/10 untuk menghindari kebingungan dan ketidakseragaman tersebut. Pada masa Umar bin Khattab, penertiban uang tersebut hanya terbatas pada dirham, sementara dinar tidak dicetak. Percetakan dirham tidak dengan ukiran Arab ala murni, namun dicetak dengan alat ajam. Dengan menambahkan ungkapan-ungkapan Arab, uang tersebut sesuai dengan tolak ukur syariah 6 danik dan dicetak dengan murni. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.